Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time by Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya sudah terhubung secara virtual nih dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih saya sapa, yaitu Ibu Reni Saraswati. Halo Bu Reni, apa kabar ya Bu? Baik. Oke, sehat Bu? Sehat. Oke Bu Reni, kalau boleh tahu nih Bu, sekarang kesibukan Ibu tuh selama di rumah ngapain aja sih Bu? Saya di rumah, yang pasti tetap ya, maksudnya kalau memang ada sharing online, saya sharing online dengan Foster & Bridge ya, terus deh gitu, seperti memang udah hakikatnya saya sales, jadi saya jualan. Tetap berjualan. Seperti tema kita hari ini ya Bu ya? Iya, dan juga paling ngurus anak. Oke, berarti emang sekarang masih cukup banyak menghabiskan waktu di rumah ya Bu ya? Oke Bu Reni, sebelum kita masuk ke sesi kita kali ini, boleh dong Bu di-sharing ini, mungkin sahabat profesional penasaran background dari Bu Reni itu seperti apa sih Bu? Iya, background saya sendiri, saya pertama kali kerja sebagai balance scorecard administrator di Kawan Lama Group. Jadi saya di situ melihat kinerja dari perusahaan, membantu owner dari perusahaan tersebut untuk melihat kinerja. Yang pasti di situ saya banyak berhubungan dengan tim sales juga ya, tim sales, tim finance, juga warehouse purchasing, itu banyak berhubungan dengan banyak tim. Dari situ saya belajar bahwa ternyata cara kerja perusahaan itu sangat menarik ya. Akhirnya saya mau pergi untuk melanjutkan pendidikan lagi, tapi karena tersendat, karena saya mendaftar untuk beasiswa itu belum dapat, dan akhirnya saya masuk ke banking industry selama kurang lebih 2 tahun. Di banking industry di CIMB Niaga saya bekerja sebagai marketing. Lalu kemudian saya kuliah untuk melanjutkan di bidang bisnis dan juga khususnya di branding dan marketing. Baru setelah itu saya kerja, pulang dari kuliah, selesai kuliah saya kerja di sini. Langsung terjun di dunia sales dan marketing. Yang pertama saya sempat untuk kerja di dunia counter di bisnis counter selling, untuk mengedukasi salesnya juga, dan juga bagaimana memposisikan brand itu agar menarik di mata pengunjung. Nah, kemudian setelahnya saya terjun di dunia sales, saya sebagai sales dan juga sebagai konsultan. Banyak pitching ke B2B dan juga datang sales ke B2B gitu. Salesnya banyak, bermacam-macam barang-barang yang saya jual, jadi dari peralatan listrik, elektronik, dan juga yang lainnya, ada barang-barang kecil-kecil juga. Jadi setelahnya saya terjun ke dunia sales dan juga branding, sempat sebagai branding consultant. Oke, terima kasih Bu untuk perkenalan singkatnya ya Bu ya. Nah Bu, hari ini kan kita akan membahas mengenai sales for less experience untuk sales people ya Bu ya. Kan sales itu kan merupakan entry point buat kebanyakan orang dalam dunia kerja. Menjadi sales itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan menarik untuk sebagian orang. Namun, mengapa tetap menjadi salah satu entry point dunia kerja paling banyak? Sebenarnya apakah kita bisa memilih karir yang baik sebagai seorang sales? Kita akan ngobrol langsung ya Bu ya. Kita mulai aja pertanyaannya, boleh ya Bu Reni ya? Oke. Pertanyaan pertamanya nih Bu Reni. Saya pernah nih Bu baca bahwa sales itu adalah salah satu ujung tombak penting perusahaan. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu posisi tim sales dalam sebuah perusahaan? Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Kalau saya boleh menjelaskan tentang sales ini seperti anggota tubuh sebenarnya. Jadi sebuah perusahaan atau usaha itu seperti manusia. Nah, sales itu adalah tangannya yang menjangkau pembeli. Jadi kalau dibilang ujung tombak ya memang iya, karena kita adalah seorang sales itu yang ngambil pembeli gitu. Tangannya itu dari perusahaan itu ya sales. Tapi ya
kita ini sebagai sales nggak bisa berjalan tanpa anggota tubuh yang lain gitu loh. Tanpa otaknya yang nggak bisa jalan, tanpa jantungnya tidak bisa berjalan gitu kan. Jadi kita saling membutuhkan dengan departemen lainnya. Intinya adalah seorang sales itu memang ujung tombak, tapi harus didukung oleh si service, keuangannya, lalu juga untuk tim strateginya, bagaimana delivery-nya, purchasing-nya, karena yang menyediakan barang itu tetap harus saling sejalan. Menurut saya sih itu. Oke, berarti itu merupakan ujung tombak dalam suatu perusahaan ya Bu ya, sales itu ya? Iya. Oke, lanjut ya Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke Bu Reni, sebagai seorang sales, apa saja sih Bu tantangan yang paling sering dihadapi oleh sales? Tantangan yang paling sering itu umumnya karena kita ini perpanjangan tangan sales itu antara pembeli sama perusahaan. Yang pasti sering kejepit di tengah-tengah ya. Kita sebagai sales itu harus memposisikan dengan benar bagaimana merepresentatifkan perusahaan kita di mata pembeli, tapi juga harus mewakili pembeli kita di mata perusahaan. Dan bagaimana memutuskan bahwa sebuah transaksi atau kesepakatan itu harus menguntungkan semua pihak. Itu sih tantangan yang paling utama dalam menjadi seorang sales. Oke. Nah Bu, kadang kan sebagai sales nih Bu ya, akan sangat menyenangkan kalau bertemu customer yang mudah ditebak kebutuhannya nih Bu. Dan mungkin mereka bisa terbuka untuk apa yang kita bisa tawarkan. Nah Bu, tapi bagaimana sih Bu misalnya nih menghadapi customer Bu yang sulit banget untuk terbuka untuk kita? Silahkan Bu. Pembeli itu umumnya ya hampir mungkin 80% itu mereka tidak akan ngomong kalau dia punya kebutuhan. Memang kalau kita dapat 20%-nya itu ya untung lah ya, kita senang orang yang langsung bilang bahwa kita punya kebutuhan ini. Tapi umumnya mereka tidak akan ngomong. Bagaimana menghadapinya ya kita harus banyak bertanya, karena kalau kita tidak kenal ya kita tidak sayang, kita tidak tahu bagaimana si pembeli itu ada kebutuhan apa saja. Jadi intinya ya bagaimana supaya kita menghadapi orang-orang yang kita tidak tahu dia punya kebutuhan, kita harus banyak bertanya. Oke Bu Reni, berarti seorang sales itu dibutuhkan juga ya Bu ya untuk lebih banyak bertanya. Berarti kalau seperti itu nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya sales lebih banyak tahu kebutuhan tentang customer-nya. Iya boleh, itu hal yang baik banget. Oke, nah Bu, ada nggak sih nih Bu tipsnya nih Bu, bagaimana supaya customer itu bisa suka atau tidak apatis dengan orang sales Bu? Mungkin kan orang langsung kalau udah nawarin tuh kayak aduh males banget kayak gitu-gitu, sales gitu. Kayak gimana tuh? Ya, memang orang sales itu tantangannya kita harus mindset ya, mindsetnya ini harus diubah, harus di switch mindsetnya. Yang biasanya kita maunya jualan supaya laku, akan datang untuk tawarin barang kita, produk atau jasa kita. Akan tetapi ya orang itu bisa tahu perasaan kita seperti apa. Kalau kita datang untuk berjualan supaya barang kita laku, tentunya itu adalah motivasinya untuk diri kita sendiri sebagai sales. Pembeli akan merasakan hal itu, intinya itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak ditolak pembeli, ya kita harus punya mindset yang berubah, yang berbeda, yaitu kita mau bantu si pembeli itu. Kalau kita mau membantu si pembeli, otomatis orang itu juga akan merasakan aura positif dari kita sebagai sales gitu, yang dia akan lebih terbuka, lebih mau ngomong, lebih mau curhat. Intinya adalah bagaimana kita menghadapi orang tergantung kita sendiri gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau seandainya masih ditolak, ya kita harus juga tetap punya positive thinking bahwa mungkin kesempatan atau peluang itu belum hadir untuk kita. Gitu. Tapi tetap harus menjaga hubungan baik dengan pembeli atau calon pembeli kita. Oke, sip. Bu Reni, kita akan lanjut lagi, tapi saya mau iklan sebentar, boleh ya Bu ya? Silakan. Oke. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Oke Bu Reni, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Sebagai seorang sales nih Bu ya, pastinya kita selalu dihadapkan dengan yang namanya target nih Bu dari perusahaan, ya kan Bu ya? Bagaimana sih Bu kita bisa selalu optimis Bu bahwa target yang diberikan kita itu bisa achieve? Target ya. Target ini memang agak susah ya. Kita positive minded aja nggak cukup.
Oke. Karena ini melibatkan dua pihak, perusahaan dan kita. Intinya kita juga harus well secure, maksudnya merasa nyaman bekerja dengan perusahaan yang tempat kita kerja. Dalam arti kata gini, biasanya kalau perusahaan yang waras itu akan kasih namanya probation atau masa percobaan. Ya, kalau kita di masa percobaan itu gagal, ya kita tetap harus coba lagi gitu kan. Yang pasti perusahaan itu juga bisa lihat kita sungguh-sungguh atau enggak. Kalau kita sungguh-sungguh, biarpun kadang kejadian juga nggak achieve, cuma sekian persen aja nggak achieve, mereka bisa tutup mata sedikit lah. Karena melihat long term-nya gitu loh. Bagaimana si sales ini bisa berkembang nantinya sama perusahaan tempat kita bekerja gitu, tempat si sales ini bekerja. Tapi kalau si perusahaan yang nggak waras gitu ya, 1 bulan nggak achieve target, terus kita langsung dikasih SP atau yang diancam-ancam dan Anda merasa tidak nyaman, ya perlu didiskusikan lagi lah dengan perusahaannya atau mencari yang lebih benar. Kadang-kadang ada perusahaan yang memang menginginkan hasil yang cepat, tapi seorang sales itu nggak bisa ditargetkan harus cepat. Sekali bekerja, apalagi sales baru, harus achieve target itu rasanya agak doesn't make sense ya, nggak masuk akal. Apalagi kalau barang kita mahal, yang memang orang-orang tuh kalau mau beli harus ada pemikiran lebih lagi, pertimbangan lebih lagi untuk membeli. Biasanya harus 3-4 kali kita datang, kita visit, kita make sure mereka mau beli, baru mereka akan beli. Gitu. Jadi target itu memang agak tricky karena melibatkan dua belah pihak ya, perusahaan dan juga si salesnya. Oke Bu Reni, terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Bu, untuk menjadi seorang sales yang handal, pastinya Bu kita tidak bisa memperolehnya secara instan. Perlu banyak jam terbang dan juga skills yang perlu diasah. Bagaimana sih Bu untuk seorang sales agar terus bisa mengembangkan dirinya dan punya mindsetnya Bu tidak takut ditolak atau bisa segera bangun dari kegagalan? Silakan Bu. Oke. Bagaimana kita untuk selalu mengupgrade diri, ya kita mindset ya, balik lagi kita harus berpikir bahwa diri kita itu nggak pernah cukup gitu. Sekarang kita udah merasa baik, besok kita harus tetap belajar lagi hal baru, harus mencari informasi lebih lagi, banyak membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar dan belajar dari orang-orang di sekitar gitu kan. Jangan menutup pemikiran kita bahwa orang lain mungkin tidak mau berbagi ilmu atau tidak lebih baik untuk mengajarkan sesuatu pada kita, itu tidak, jangan. Karena dari hal kecil aja kita bisa belajar hal baru. Itu harus dipikirkan dan selalu kita harus pikirin gitu, harus ada dalam diri kita bahwa kita mau belajar. Lalu bagaimana kalau kita gagal, ya harus ada pikiran juga bahwa kalau jalan buntu itu pasti ada jalan yang terbuka gitu loh. Nggak mungkin buntu kanan, buntu kiri, buntu depan, buntu belakang gitu dan nggak kemana-mana. Tapi yang pasti pasti akan ada jalan, intinya gitu. Jadi kalau gagal sekali ya sudah gitu, nggak apa-apa. Hari ini gagal bukan berarti hari akan kiamat gitu kan. Hidup tetap berjalan dan mencari terus gitu loh hal yang bisa menjadi opportunity, jalan yang terbuka gitu. Intinya kita harus tetap selalu positive mindset sih, positive minded. Pemikiran kita harus selalu positif. Intinya itu sih. Bagaimana caranya kalau saya nggak bisa positif? Ya cobalah ditempel di kertas gitu kan. Taruhlah di bangun tidur di kaca, misalnya kebiasaan langsung ngaca atau bangun tidur langsung minum, ya tempel di situ gitu, ditulisin bahwa akan selalu ada jalan. Kalau saya pribadi tuh nggak terlalu suka ya, namanya sales itu harus mengejar yang saya harus punya rumah nih targetnya, saya harus punya mobil gitu ya. Itu bagus sebenarnya untuk memotivasi, tapi itu juga untuk beberapa orang akan membuat orang itu jadi stres gitu loh. Jadi boleh punya goal, oke gitu kan, tapi yang perlu diingatkan adalah bagaimana kita harus berpikir positif. Karena saat kita berpikir positif pasti akan ada peluang, intinya itu. Oke, terima kasih Bu Reni. Bu Reni boleh tahu nggak suka duka Ibu waktu menjadi sales itu apa aja sih Bu? Suka duka saya sih hampir sama seperti sales pada umumnya ya. Yang pasti ditolak iya. Terus ditolak ya Bu ya? Iya, ditolak iya, terus dikasihin janji palsu, aduh sering gitu. Ya kan? Ya
Kita yang pasti pada waktu saya itu ya dikasih janji palsu, saya baru belajar juga bahwa ternyata janji itu tidak boleh palsu, itu harus nyata gitu. Kita harus tahu kebutuhannya dia, dan si pembeli itu menyatakan bahwa dia butuh gitu loh. Itu penting banget sih. Jadi pelajaran saya tuh yang paling berharga itu. Pada saat dia bilang oke, si pembeli kita bilang oke, belum tentu itu oke. Kita harus pastikan bahwa dia tuh bilang saya butuh, saya mau. Nah, jadi jangan sampai jatuh ke PHP-an si pembeli. Itu banyak banget kasus PHP itu. Kasus PHP itu banyak sekali. Tapi ya memang kita harus menekankan dan bagaimana kita mengunci jadwalnya dia, mengunci waktunya dia, mengunci janjinya dia. Itu adalah suatu hal yang saya pelajari dan sangat berharga sih. Gitu. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Bu Reni, nggak kerasa nih kita mau masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu ya di video kali ini ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk seseorang yang berkarir di dunia sales saat ini, bisa nggak nih Bu di-share nih Bu untuk para sales supaya karir mereka bisa terus berkembang di bidang sales? Karir yang mau berkembang di bidang sales itu ada beberapa hal sih yang harus kita lakukan. Yang pertama, pantang menyerah udah pasti ya. Pantang menyerah itu termasuk kita harus bermuka tebal. Jadi pantang menyerah kalau saya boleh bilang itu ada dua hal sih. Pantang menyerah ke dalam diri kita dan keluar diri kita. Internal dan eksternal. Internalnya adalah kita jangan pernah merasa cukup akan diri kita. Kita harus tetap belajar. Kita harus cari informasi, memperkaya diri supaya kita jadi lebih baik dari hari ke hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk eksternalnya adalah jangan pantang menyerah, tebal muka itu. Kalau kita hubungan keluar, kita harus menjaga hubungan dan menjalin hubungan, bisa berkomunikasi sama orang. Itu adalah suatu hal yang khususnya kalau salesnya itu adalah orang yang introvert, susah untuk berdiskusi, berkomunikasi, dilatih. Jadi pantang menyerah, melatih bagaimana kita bisa membangun hubungan sama orang lain, itu eksternal. Nah, ini pantang menyerah ini akan membuat kita menjadi lebih kreatif dalam mencari peluang, dalam melihat jalan yang terbuka gitu. Jadi nggak cuma lihat jalan buntunya doang, tapi lihat jalan yang kebuka yang mana, dengan membangun hubungan dan mengupgrade diri. Itu pantang menyerah. Yang kedua, kita harus punya manage yang bagus ya dalam hal kalau saya bilang harus rapi gitu, rapi dalam hal kita punya rencana kerja yang benar, apa yang kita mau jalanin gitu, kita mau upgrade di mana diri kita gitu kan, bagaimana step-step yang kita harus jalanin sama pembeli A, B, dan C, itu dicatat. Kalau saya, beberapa klien saya sih bilang mereka sebagai sales kesulitan untuk mencatat, karena mungkin mereka adalah orang yang ekstrovert ya, karena sales itu biasanya ekstrovert. Catatlah, berusaha untuk serapi mungkin, itu penting sekali. Dan yang ketiga, kita ya pasti harus punya telinga untuk mendengarkan. Itu paling sulit untuk orang pada umumnya, karena dengan mendengarkan itu kita belajar mendengarkan yang benar-benar fokus sama pembeli kita bisa akhirnya memberikan solusi yang tepat buat dia. Kita bisa tahu bagaimana si pembeli kita itu akan menjalin hubungan juga jangka panjang sama pembeli kita. Jadi intinya ada 3 hal kalau mau jadi sales yang sukses. Kita harus pantang menyerah dalam diri kita maupun bangun hubungan keluar. Lalu kemudian kita harus punya sistem yang benar, manajemen yang benar, punya rancangan kerja yang benar, yang rapi, ya kan, terstruktur. Lalu yang ketiga, yaitu kita harus punya telinga yang mendengarkan. Itu krusial sekali. Menurut saya itu sih. Oke Bu, luar biasa banget nih Bu penjelasan untuk sales hari ini. Bu Reni, terima kasih ya Bu ya sudah mau sharing-sharing hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih iya, juga Bu, semoga video hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat profesional yang mendengarkan di luar sana ya Bu ya. Amin, semoga bermanfaat. Ya, sehat-sehat terus ya Bu ya, selama di rumah. Iya, jaga kesehatan sama-sama. terus. Oke sahabat profesional, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya ya. Dan sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa bantu kami untuk like video ini, di subscribe juga, dan di share ke sahabat profesional lainnya.
Dan sahabat profesional, jika ingin memberikan komentar atau masukannya di video hari ini, boleh langsung chat di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time kami selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!